Setelah penantian 26 tahun, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Sunan Batu Ampar. Almarhum guru saya hanya menyampaikan bahwa sanad ilmu yang saya peroleh salah satu bersumber melalui Sunan Batu Ampar. Alhamdulillah, selama 26 tahun saya bertawassul tanpa pernah berziarah secara lahiriah ke makam Sunan Batu Ampar. Saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa hadir secara fisik di makam beliau. Pucuk Latong atau Buyut Latong atau Syekh Abu Syamsuddin merupakan penerus dari kakek-kakeknya yang juga memiliki kedudukan mulia sebagai waliullah. Namun yang kemudian memiliki nama besar dan menyandang Sunan Batu Ampar adalah beliau, Syekh Abu Syamsuddin. Inilah kisah yang meluruskan tentang animo masyarakat akan kebenaran silsilah keturunan aulia pemuka agama di lingkungan Pucuk Batu Ampar, semata-mata untuk mengembalikan kesadaran kita tentang nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di besaran Pucuk Batu Ampar ini adalah kekasih-kekasih Allah yang telah mendapatkan karomah atas kemurahan rahmat dan hidayahnya. Kisah ini semoga menjadi teladan serta panuntun bagi kaum muslimin dan muslimat dalam sebuah perjalanan menuju cita-cita yang mulia guna menjadi insan kamil yang memegang teguh, menjaga serta memelihara kemurnian Islam hingga hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Silsilah Aulia Batu Ampar Madura. Yang pertama adalah Sayyid Husain yang berputra Syekh Abdul Manan atau Pucuk Kosambi, kemudian berputra Syekh Abdurrahim Pucuk Pire, kemudian berputra Syekh Abdul Manan Pucuk Kosambi, kemudian berputra Syekh Basyaniah atau Pucuk Tumpeng, kemudian berputra Syekh Abu Syamsuddin atau Pucuk Latong. Inilah yang kita ziarahi sekarang ini. Sebelum kita bercerita mengenai kisah dari Pucuk Latong atau Syekh Abu Syamsuddin, izinkan kami untuk membacakan kisah dari kakek buyutnya. Yang pertama, Sayyid Husain. Di suatu desa di wilayah Bangkalan, tersebutlah seorang pemuka agama Islam yang bernama Sayyid Husain. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmu agamanya. Selain akhlaknya yang berbudi luhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan Sang Pencipta. Beliau sangat dihormati pengikutnya dan semua penduduk sekitar Bangkalan. Namun bukan berarti beliau lepas dari orang yang membencinya, disebabkan karena mereka iri dengan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu. Hingga suatu hari, ada seorang penduduk yang iri dengki dan berniat buruk mencelakai dan menghancurkan kedudukan Sayyid Husain. Orang itu merekayasa cerita fitnah bahwa Sayyid Husain bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Madura. Dan alhasil, cerita fitnah ini sampai ke telinga sang raja. Mendengar kabar, Raja kalang kabut dan tanpa pikir panjang mengutus panglima perang bersama pasukannya untuk menuju kediaman Sayyid Husain. Sayyid Husain yang saat itu sedang beristirahat langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh pasukan kerajaan. Mereka melakukan hal tersebut tanpa pikir panjang dan disertai bukti yang kuat. Akhirnya Sayyid Husain yang tak bersalah itu wafat seketika. Saat itu juga konon jenazahnya dikebumikan di perkampungan tersebut. Selang beberapa hari wafatnya Sayyid Husain, raja mendapat berita yang mengejutkan dan sungguh mengecewakan, serta menyesali keputusannya yang sama sekali tidak didasari bukti-bukti yang kuat. Berita mengabarkan bahwa sebenarnya Sayyid Husain tidak bersalah karena sesungguhnya beliau telah difitnah. Karena sangat menyesali perbuatannya, Raja Bangkalan memberikan gelar kepada beliau Sayyid Husain dengan sebutan Pucuk Banyu Sangkah, Buyut Banyu Sangkah, dan tempat peristirahatan beliau terletak di kawasan Tanjung Bumi, Bangkalan. Sayyid Husain wafat dengan meninggalkan dua orang putra. Yang pertama bernama Abdul Manan dan yang kedua bernama Abdurrahim. Kedua putra beliau sepakat untuk pergi menghindari keadaan di kampung tersebut. Syekh Abdurrahim menuju desa Pire, Kabupaten Bangkalan, dan menetap di sana sampai akhir hayat. Dan akhirnya beliau terkenal sebagai Pucuk Pire atau Buyut Pire. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Abdul Manan atau disebut Pucuk Kosambi atau Buyut Kosambi.
Lain halnya dengan Syekh Abdul Manan. Beliau pergi, mengasingkan diri, menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Hari demi hari dilaluinya dengan sengsara dan penuh penderitaan. Beliau sangat terpukul sekali kehilangan orang yang sangat dikasihinya, hingga akhirnya beliau sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan di wilayah Batu Ampar, Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah akhirnya beliau bertapa, bertirakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan hajatnya itu, beliau memilih tempat di bawah pohon kosambi, syahdan. Beliau bertapa selama 41 tahun, berdiam diri tanpa sadar dengan mengingat Allah. Selama itu beliau duduk dan di bawah pohon. Saat mulai bertapa, beliau berumur 21 tahun, hingga akhirnya beliau ditemukan anak seorang penduduk, yaitu seorang wanita yang sedang mencari kayu di hutan. Singkat cerita, akhirnya Syekh Abdul Manan dibawa ke rumahnya. Dari hubungan tersebut timbullah kesepakatan antara kedua orang tua si anak tersebut untuk menjodohkan Syekh Abdul Manan dengan salah seorang putrinya. Sebagai tanda terima kasih, beliau memilih si sulung sebagai istrinya, walaupun dalam kenyataannya si sulung menderita penyakit kulit. Tapi anehnya, terjadi keajaiban di hari ke-41 pernikahan mereka. Saat itu juga sang istri yang semula menderita penyakit kulit tiba-tiba sembuh seketika. Dan bukan hanya itu, kulitnya bertambah putih bersih dan cantik jelita, sampai-sampai kecantikannya tersiar kemana-mana. Konon kabarnya pula, Raja Sumenep mengagumi dan tertarik akan kecantikan istri Syekh Abdul Manan ini. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Tahikul Mukodam. Setelah itu menyusul pula kedua putranya yang bernama Basyaniah. Setelah bertahun-tahun menjalani tugasnya sebagai khalifah, akhirnya beliau wafat dan meninggalkan dua orang putra. Jenazahnya dimakamkan di Batu Ampar, terkenal dengan julukan Bujuk Kosambi, dan putra pertama beliau saat wafat jenazahnya dikuburkan di dekat pusaranya. Syekh Basyaniah Bujuk Tumpeng, putra kedua Syekh Abdul Manan yang mengikuti jejak ayahandanya. Beliau senang bertapa dan cenderung menjauhkan diri dari pergaulan dengan masyarakat, dan beliau juga selalu menutupi karomahnya. Ketertutupan beliau ini semata-mata bertujuan untuk menjaga keturunannya di kemudian hari agar menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna dan soleh melebihi diri beliau, serta menjadi khalifah yang arif di muka bumi. Dan menjalani hajatnya beliau bertapa memilih tempat di suatu perbukitan yang terkenal dengan nama Gunung Tompeng, yakni suatu bukit sepi yang sunyi, penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukit tersebut terletak kurang dari 500 meter arah barat daya, antara barat selatan dari desa Batu Ampar. Saat wafatnya, beliau meninggalkan seorang putra yang bernama Suadi, atau terkenal dengan sebutan Syekh Abu Syamsuddin, yang mendapat julukan Bujuk Latong atau Buyut Latong. Sedang jenazah Syekh Basyaniah dikebumikan berdekatan dengan pusara ayahandanya. Beliau akhirnya mendapat julukan Bujuk Tumpeng. Syekh Abu Syamsuddin atau Bujuk Latong atau Buyut Latong sudah dipersiapkan oleh kakek-kakek buyutnya untuk menjadi orang yang benar-benar terpilih. Alhamdulillah, beliau menjadi wali besar dan menjadi salah satu paku bumi di area Pulau Madura. Dalam buku Manaqib Bujuk Batu Ampar yang bersumber pada Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi, Kiai Abu Syamsuddin adalah putra dari Kiai Abdurrahman atau Basania atau Bujuk Tompeng Batu Ampar dengan Nyai Basyiroh. Nama Abu Syamsuddin merupakan kunyah, maknanya adalah ayah dari Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah putra sulung Bujuk Latong, sedangkan nama kecil Bujuk Latong adalah Kiai Suadi. Bujuk Tompeng, ayah dari Kiai Suadi atau Abu Syamsuddin ini merupakan salah satu waliullah besar di Madura di masanya. Di buku Manaqib tersebut tertera nasab Bujuk Tompeng, yaitu Bujuk Tompeng bin Kiai Abdul Manan, Buyut Kosambi bin Syarif Husain, Bujuk Banyusangka bin Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Ini saya sedang dipanggil Kiai Agus, yang merupakan keturunan dari Bujuk Latong atau Abu Syamsuddin. Tadi santrinya menemui saya untuk menyampaikan bahwa Kiai Agus ingin bertemu. Beliau menyampaikan bahwa pesan dari Bujuk Latong sebelum wafatnya adalah, siapa yang memiliki hajat
lalu ia mengkhatamkan Al-Quran secara ikhlas lillahi ta'ala di pusaraku, insya Allah akan terkabul hajatnya. Jika sudah kali khatam tapi hajatnya tidak terkabul, robohkan nisanku. Itulah pesan beliau, Syekh Abu Syamsuddin atau Pucuk Latong sebelum wafat. Kiai Agus yang merupakan keturunan Syekh Abu Syamsuddin menginformasikan bahwa dahulu para peziarah yang belum bisa mengkhatamkan Al-Quran bisa memberi beras 1 gelas jumlahnya untuk diberikan para santri guna mewakilkan bacaan Al-Quran 1 juz atas namanya. Maka jika ingin mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, maka peziarah memberikan 30 gelas berisi beras. Namun saat ini dipermudah. Jika ingin diwakilkan dalam membaca Al-Quran, cukup memberi Rp10.000 setiap 1 juz Quran kepada santri untuk mewakilkan bacaan Al-Quran, sehingga untuk 30 juz membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Quran bisa memberikan uang senilai Rp300.000, dan ada Rp50.000 untuk acara khataman Quran. Semoga yang melihat video ini dijauhkan dari buruk sangka. Menurut saya ini bukan minta-minta. Semisal saya atau Anda semua tidak menghendaki mewakilkan baca Quran ini, maka tak mengapa, tidak ada paksaan. Jangan sampai mencaci maki atau melarang. Kita niatkan ibadah. Jika yang diamanai tidak menjalankan amanah tersebut, maka bukanlah urusan kita. Toh kita masih dapat pahalanya, dan ahlul makom tetap dapat hadiah dari kita. Karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pahala, dan kita tidak berhak dan tidak ada adab jika menyangka pemberian untuk perwakilan baca Quran itu sia-sia. Jika Anda ingin mengkhatamkan 3 kali khataman Quran, artinya Anda siapkan saja uang Rp900.000 plus Rp100.000 untuk khataman Quran. Niatkan sedekah. Insya Allah tidak ada sedekah yang sia-sia. Surga itu tidak gratis. Surga itu tidak mudah. Kita menghadapkan sesuatu tapi tidak pernah berkorban. Lalu apa yang kita lakukan? Maka jangan pelit. Bersedekahlah dan perbanyak uang untuk membantu semua orang. Para santri ini juga dapat uang, pasti senang. Mereka dapat uang, terserah dia untuk keperluan mereka. Tentang karomah Syekh Abu Syamsuddin, buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika ayah dan kakaknya adalah ahli tirakat untuk membangun kesolehan, begitu pula dengan Kiai Syu'adi atau Syekh Abu Syamsuddin atau Pucuk Latong atau Buyuk Latong. Pada usia remaja, beliau berangkat ke Bukit Banyu Pele untuk melakukan tirakat. Sampai di Bukit Banyu Pele, Kiai Syu'adi mengalami kesulitan air wudhu. Kemudian beliau turun menuju sebuah sungai bernama Aeng Nyono. Saat sampai di sungai, beliau menancapkan tongkatnya di sungai sembari berkata, "Wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantu dalam uzlahku." Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air sungai Aeng Nyono itu pun mengikuti tongkat dari Kiai Syu'adi naik ke puncak Bukit Banyu Pele. Asal-usul Pucuk Latong yang disandangkan kepada beliau ialah karena karomah beliau berupa keluarnya sinar cahaya dari dada beliau. Apabila sinar itu dilihat oleh orang yang berdosa yang belum bertaubat, maka orang tersebut akan pingsan hingga tewas. Untuk menutupi karomah itu, beliau menutupi dadanya dengan latong atau calatong atau kotoran sapi. Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo pernah dawuh, siapa yang bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk di Astana Batu Ampar, apapun keinginannya, insya Allah akan tercapai. Kiai Haji Abdul Jalil Genggong juga pernah dawuh, jika punya hajat, datanglah ke Batu Ampar dan bertawasulah kepada Allah melalui Pucuk Latong. Usai zikir,
bersolawat dan membaca Al-Quran. Saya bertafakur, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batin ini mendapat nasihat-nasihat yang luar biasa. Ada 9 nasihat dan saya tulis di kertas. Hari itu juga, saat itu juga, khawatir saya lupa. Nasihat pertama, jangan bertebaran di muka bumi dengan sombong. Yang kedua, jangan durhaka dengan kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu adalah gurumu dan orang tua yang melahirkanmu dan merawatmu. Yang ketiga, jangan merasa menjadi sesuatu karena semua yang terjadi, yang kamu amalkan, yang kamu dapatkan adalah atas kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendakmu. Yang keempat, berlarilah dalam mengejar amal, jangan santai. Artinya, banyak ngaji, banyak zikir, banyak sedekah. Jangan pelit-pelit, jangan santai-santai. Yang kelima, evaluasi diri, banyaklah merenung. Sibukkan hari-harimu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Keenam, sibukkan dirimu, jangan sampai ada kesempatan dalam dirimu melihat kesalahan orang lain. Yang ketujuh, carilah nafkah dengan segala sesuatu yang halal. Yang kedelapan, jangan sakiti orang lain. Yang kesembilan, hindari ghibah dan gunjing serta fitnah. Jagalah yang 9 ini, insya Allah benar jalanmu. Semoga kita semua bisa mengamalkan 9 nasihat ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya